Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala al-habibil mustafa wal rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, setelah sebelumnya kita mengenal SKL, standar kompetensi lulusan Al-Ma'had, yang kami sebut dengan 10 karakter standar kompetensi lulusan Al-Ma'had, semua itu tidak mungkin bisa tercapai kalau hanya mesantren sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang kita produksi di dalam pesantren ini manusia. Ingat, yang kita produksi dari pesantren ini adalah manusia. Kalau pabrik memproduksi batu bata, dalam 3 menit bisa 100 biji dengan kualitas yang bagus, mesin processingnya yang bagus. Atau sebuah pabrikan otomotif menciptakan sebuah mobil sedan, bahkan truk, bahkan bus, bisa dalam hitungan beberapa hari, beberapa unit selesai. Tapi memproduksi manusia, apalagi manusia yang alim dan saleh, layak memimpin umat, Allahu Akbar, butuh waktu yang lama. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan ada 6 kriteria atau 6 prasyarat yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi untuk bisa mencapai tujuannya, yaitu karakter ilmiah. Ini baru karakter ilmiah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, kamu tidak akan mencapai ilmu, tidak akan karakter ilmu itu nempel pada diri kalian kecuali dengan 6 hal. Penuhi 6 hal ini. Yang pertama adalah zakaun, smart, memiliki IQ yang cukup, modalitas intelektualnya cukup. Maka kalau tidak cukup, ya belajarnya yang sederhana saja. Untuk menghafal Al-Quran, oke. Tapi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ampun dah, kagak nyambung. Terus gimana? Dah, belajar hitung-hitungan, dagang, apa bisa? Udah, itu. Belajar agama sekedar untuk bisa praktek ibadah yang benar. Dah. Tetapi kalau untuk sampai seperti yang kita cita-citakan, anak yang dicita-citakan untuk ini memiliki zakat. Yang kedua, hirsun, memiliki kesemangatan, haris, dia antusias, bersemangat untuk thalabul ilmi. Nah, ini perlu ada kerjasama antara sekolah, pesantren, semua stakeholder yang ada. Itu bersatu padu bagaimana menyemangati santri. Jangan dari gurunya menyemangati, orang tuanya dikit-dikit ngambil anaknya, dikit-dikit bawa pulang. Ya, pamannya menikah, bawa pulang. Kucingnya sakit,
minta izin. Nah, nggak jadi. Ya. Baik, yang pertama zaka, yang kedua hirs, memiliki semangat untuk talabul ilmi. Wajtihadun, yang ketiga rajin. Kalau nggak rajin, banyak pelajaran tertinggal. Banyak modal yang terbuang sia-sia karena tidak rajin. Rajin itu ditandai dengan dia tetap belajar apakah dia ada guru atau tidak ada guru. Mendapatkan kesempatan atau tidak mendapatkan kesempatan ditunjuk. Itu rajin. Tidak kenal waktu, bahkan pagi, siang, sore, malam, sampai antrian mengambil makan pun dia baca. Ini rajin. Kemudian yang keempat adalah wabulghatun, modal, finansial, dananya ada, biaya. Para ulama dulu untuk mendapatkan ilmu itu sampai jual sawah ladangnya, sampai jual asetnya. Maka di pesantren ini, kalau orang tua santri merasa dari sisi keuangan sedang seret, yayasan memberikan kelonggaran. Anda tidak punya uang, apa yang bisa Anda berikan kepada pesantren yang bisa disetarakan dengan apa yang harusnya dibayarkan berupa uang. Saya punya tanah Pak Ustadz, 1 hektar. Bisakah untuk sampai lulus anak saya? Bisa dihitung. Sudah, pokoknya ini tanah 1 hektar. Saya berikan kepada pesantren. Saya minta jaminan anak saya dari SD sampai SLTA sampai lulus. Nah, bahkan bila perlu sampai perguruan tinggi, modal saya hanya tanah ini 1 hektar. Bisakah begitu? Bisa. Karena sekarang untuk menjual tanah tidak mudah, menjual aset tidak mudah. Maka pembayaran di pesantren seyogianya juga bisa lunak, tidak selalu harus pakai uang. Baik. Bulghah. Kemudian yang kelima adalah suhbatu ustadzin. Syaratnya yang kelima adalah suhbatu ustadzin. Harus membersamai guru. Kalau pengen ilmunya mantap, harus sering membersamai guru, membersamai ustadz. Dan itu paling cocok pesantren. Kalau pagi berangkat ke sekolah, ketemu guru jam 8, jam 12 pulang, ketemunya pacar. Ya, ketemunya pos ronda, main, ngetrek kemana-mana. Mau dapat apa sekolah? Pokoknya mau sekolah, ya pesantren. Mau pesantren, ya al-ma'had. Begitu. Yang keenam, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau pengen dapat ilmu benar-benar, harus punya. Yang keenam ini apa? Watulu zamanin. Masa rentang waktunya yang panjang, yang lama. Jangan baru 1, 2, 3 tahun, baru selesai SMP, pengen keluar pesantren. Nggak jadi. Nggak jadi. 6 tahun itu minimal, karena kita di Indonesia ini ada pembagian jenjang. Ada SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Yang lebih baik dan terbaik adalah dari SD sampai S3 berada di dalam satu lembaga yang sama, dan kita godok ini anak jadi, betul-betul jadi sampai doktoral. Yang kami cita-citakan di Al-Ma'had ini adalah begitu masuk perguruan tinggi ada beasiswa khusus bagi kader-kader pemimpin umat ini. Kami punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan rizki, karunia-Nya, harta yang besar pada sebagian orang.
Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Orang yang berkecukupan, berkelebihan, bingung buang duit, infak. Infakkan sesuai dengan kapasitas hartamu. Sekarang yang tergolong orang kaya nih, para YouTuber yang seharinya bisa menghasilkan ratusan juta, bahkan miliaran. Para bos pemilik jalan tol, para bos pemilik supermarket, para bos pemilik mall, yang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla harta yang sangat-sangat berlebihan. Dan tidak mungkin dia makan sendiri sampai keturunannya 7 keturunan belum tentu habis. Sedangkan ketika mati tidak ada satupun orang membawa harta tersebut. Maka titipkanlah kepada Allah lewat pesantren. Di antaranya untuk apa? Kami ingin suatu saat kita buka perguruan tinggi, telah terpilih dari berbagai pesantren anak-anak yang hafal Al-Quran, hafal sunnah, mahir berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Kita hadirkan dosen-dosen secara internasional dan mereka dididik. Republik Indonesia dan umat Islam di Indonesia secara khusus akan berjaya di masa datang. Inilah 6 syarat bagaimana bisa mencapai karakter ilmu. Itu baru karakter ilmu. Bagaimana dengan karakter-karakter yang lain? Kalau cuma sampai SD, cuma sampai SMP, pesantren, setelah itu sekolah umum, rusak anak-anak santri. Jadi harus bagaimana solusinya? Solusinya adalah sistem OS3. Apa itu OS3? One Stop Schooling System. One Stop Schooling System secara harfiah artinya stop bersekolah cukup pada satu lembaga pendidikan dari dasar sampai tinggi dengan kurikulum yang terus bersambung sampai tuntas. Tentu ini tidak mudah. Melaksanakan sistem ini sangat-sangat tidak mudah. Karena kebiasaan orang bersekolah seperti fashion, seperti orang milih fashion. Nah, sekarang lagi trennya SDIT. Sekarang lagi trennya pesantren. Nanti muncul lagi ada apa trennya. Jadi sekolah tidak pernah ajeg, tidak pernah stabil. Untuk bisa memenuhi 6 syarat sebagai thalibul ilmi yang benar, maka pesantrennya harus melaksanakan sistem OS3, One Stop Schooling System. Apa untungnya kalau OS3 ini dijalankan? Keuntungannya sangat besar, semua pihak diuntungkan. Pertama, dari sisi santri. Dengan adanya komitmen OS3 ini, maka anak yang masih remaja, yang tentu pendiriannya belum stabil, dia akan terbantu dengan sistem ini untuk bisa istiqomah dalam belajar sehingga mencapai hasil. Yang kedua, begitu pula orang tua santri. Orang tua santri telah bersusah payah memasukkan anaknya ke dalam pesantren, mulai dari merayunya waktu SD, merayunya waktu sebelum masuk SD, "Nak, nanti kamu di pesantren ya." "Enggak, mah. Takut di pesantren, nanti tidurnya sendiri, enggak ada mama." Mulai dari merayu anak, kemudian mengeluarkan biaya besar, kemudian menahan rasa kerinduan kepada anak. Ini semua adalah pengorbanan yang tidak sederhana. Lalu apa jadinya kalau hasilnya celek? What is the meaning of celek? Iya, sama dengan tidak berhasil gitu.
Hafalan Quran mana nak? Bacaan Al-Qurannya coba bagaimana? Kok bacaan Qurannya begini? Coba ngomong bahasa Arab nak. La adri. Gak bisa. Coba praktek bahasa Inggris. I cannot. Ya. Bagaimana ini? Kenapa? Karena sekolahnya tanggung. Sekolahnya asal-asalan. Dan orang tuanya menyesal. Dibilangnya ini sekolah tidak bermutu. Kenapa? Karena anak saya buktinya tuh 3 tahun di sana. Tuh katanya bisa bahasa Inggris. Katanya bisa bahasa Arab. Katanya hafal Al-Quran. Ya baru 3 tahun. Belum sampai selesai kurikulumnya sudah dicabut. Kalau tidak diikat dengan komitmen one stop schooling system, semua rugi. Bagaimana dengan pihak sekolah, pesantren? Selalu tidak stabil. Instabilitas ini penting untuk dihilangkan. Kebiasaan drop out dari pesantren ini harus dicegah. Maka fungsi daripada one stop schooling system dengan komitmen yang ada di dalamnya menjaga kepentingan semua stakeholder. Ya santrinya, ya wali santrinya, ya pesantrennya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk suksesnya tujuan kita membentuk 10 karakter lulusan Al-Ma'had. Al-Ma'had sangat berkepentingan untuk memelihara one-stop schooling system. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Tentunya keadaan manusia berbeda-beda. Walaupun kita sudah gadang-gadang dengan komitmen, kita sudah jaga-jaga dengan komitmen, tapi sewaktu-waktu mungkin ada keadaan tertentu yang tidak bisa kita hindari. Ada keadaan-keadaan darurat. Maka dari itu, komitmen tentang one stop schooling system harus dibaca dengan benar, dipahami dengan benar, dipahami dengan baik. Jika ada kendala-kendala, maka konsultasikan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah one stop schooling system dengan baik. Kami berharap bahwa sistem yang kami desain ini membawa maslahat bagi umat secara luas. Orang yang tidak terbiasa melakukan sesuatu tentu sulit. Tapi coba kita pahami bahwa ini menguntungkan semua pihak. Tidak untuk keuntungan salah satu pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman yang mendalam kepada kita semua dan istiqamah di dalam talabul ilmi, beramal salih, berdakwah dan bersabar sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian silsilah apa yang bisa kami bicarakan tentang sistem pesantren Al-Ma'had yang kami bangun dan kami cita-citakan, mulai dari visi dan misinya, kemudian karakter lulusannya, serta sistem yang membalutnya. Berikutnya insya Allah kita akan bicara tentang modal, lahan, infrastruktur, serta perangkat-perangkat manajemen yang dibutuhkan. Sehingga kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta bisa memiliki fokus. Pesantren ini adalah ladang akhirat saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.